Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi kita pada pelajaran KNU-an. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang pedoman NU dalam mengeluarkan hak politik, pendidikan, dan ekonomi. Dalam bidang politik, NU telah merumuskan 9 pedoman politik warga NU, yaitu garis-garis pedoman bagi kaum Nahdliyin wal Nahdliyah dalam berpartisipasi di panggung politik. 9 pedoman politik warga NU tersebut dirumuskan dalam Muktamar NU yang ke-28 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Krapak, Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 28 November 1989. Kesembilan pedoman politik tersebut adalah: 1. Berpolitik bagi warga NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Yang keempat, berpolitik bagi warga NU haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan dan beradab sesuai dengan Pancasila. Kelima, berpolitik bagi warga NU haruslah dilakukan dengan kejujuran, nurani, dan moral agama konstitusional adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati. Keenam, politik dilakukan dengan konsensus nasional yang dilaksanakan dengan akhlakul karimah sebagai pengalaman ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketujuh, politik bagi NU dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan pengorbanan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. Yang kedelapan, perbedaan pandangan di antara aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan dan tawadhu. Yang terakhir, berpolitik bagi warga NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan. Sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama sangat kental dalam masalah pendidikan. NU lahir dari Nahdlatul Wathon, sebuah organisasi kemasyarakatan pendidikan yang lahir sebagai produk pemikiran yang dihasilkan oleh forum diskusi yang diselenggarakan secara rutin oleh Tashwirul Afkar. Oleh sebab itulah, salah satu lembaga Nahdlatul Ulama adalah Ma'arif. Pada perkembangan selanjutnya, Ma'arif dikukuhkan menjadi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Adapun visi dan misi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU adalah sebagai berikut. Dalam bidang ekonomi, NU menyelenggarakan Muktamar ke-13 tahun 1935 yang memutuskan bahwa kendala utama yang menghambat kemajuan umat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan menegakkan agama adalah karena kemiskinan dan kelemahan ekonomi. Oleh sebab itu, Muktamar mengamanatkan kepada PBNU untuk mengadakan gerakan penguatan ekonomi warga. Para pemimpin waktu itu menyimpulkan bahwa kelemahan ekonomi ini bermula dari lemahnya sumber daya manusia. Setelah diadakan pengkajian, disimpulkan ada beberapa prinsip ajaran Islam yang perlu ditanamkan kepada warga NU agar bermental kuat sebagai modal perbaikan sosial ekonomi yang disebut dengan mabadi khairah ummah atau langkah awal pembangunan umat yang baik. Prinsip mabadi khairah ummah adalah asyidqu, al-amanah wal wafa bil ahdi, al-adalah, ta'awun, dan al-istiqomah. Yang pertama adalah asyidqu. Asyidqu artinya jujur, benar, keterbukaan, tidak bohong, serta satunya hati antara kata dan perbuatan.
Sebagai warga Nahdliyin, mula-mula kita dituntut jujur kepada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Dalam muamalah dan bertransaksi harus mengikuti sifat asyidaku, yaitu sehingga lawan dan kawan kerja tidak khawatir tertipu. Yang kedua adalah al-amanah wal wafa bil ahdi, yang artinya dapat dipercaya, menanggung tanggung jawab dan memenuhi janji. Amanah juga salah satu sifat Rasul. Amanah menjadi hal penting bagi kehidupan seseorang dalam pergaulan memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat karena diakui sebagai seorang yang dapat diserai tanggung jawab. Yang ketiga adalah Al-Adalah, berarti bersifat adil, proporsional, objektif, dan mengutamakan kebenaran. Setiap warga NU harus menemukan kebenaran objektif dalam pergaulan untuk mengembangkan kehidupan. Yang keempat adalah ta'awun, berarti tolong-menolong atau saling menolong antara sesama dalam kehidupan. Ini sesuai dengan jati diri manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa ada kerjasama dengan makhluk lainnya. Yang terakhir adalah al-adalah, artinya sikap mantap, tegak, konsisten, dan tidak goyah oleh godaan yang menyebabkan penyimpangan dari aturan hukum perundangan. Dalam Al-Quran dijanjikan kepada orang yang beriman dan beristiqomah akan memperoleh kecerahan hidup, terhindar dari ketakutan dan kesusahan, sehingga ujungnya mendapatkan kebahagiaan. Demikian pembelajaran kita tentang kebijakan NU dalam bidang politik, pendidikan, dan ekonomi. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.